Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya angkat bicara terkait penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada Jumat 13 Maret 2026. Ya, jadi tadi udah dilihat ya sama-sama beberapa rekaman CCTV. Sebenarnya ada lebih dari 2 karena CCTV warga itu yang kami coba telusuri di sekitar lokasi TKP itu ada 16. Cuma lagi-lagi kemudian keterbatasan dan akses gitu ya. Kami juga sedang meretrieve CCTV di beberapa lokasi sebelum proses naas gitu ya di TKP. Itu ada di lokasi yang di LBHI gitu ya. Sekarang kemudian sebelum peristiwa naas itu ada acara podcast di LBHI. Tentu kami coba untuk melihat apakah ada rencana penguntitan ya. Tadi Mas Isnu sudah menyampaikan bahwa rencana itu sudah ditemukan bahwa ada penguntitan bermula dari proses yang terjadi ketika Andri berada di kantor Selios di Jalan Banyumas Menteng sampai kemudian acara di LBHI dan terakhir adalah puncaknya adalah peristiwa naas di Jalan Salemba 1 atau di Jalan Telang gitu ya yang jadi lokasi TKP. Dan berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan begitu ya, tentu langkah yang sudah kami lakukan adalah pembuatan laporan polisi. Lagi-lagi meskipun kemarin pihak polisi itu sudah datang, jadi ada 3 satuan gitu ya di level Polda, Polres, Polsek. Jadi Polda Metro Jaya itu ada 2 unit tim. Pertama ada di Siber, yang kedua ada Resmob bagian Curanmor. Yang dari Polres Jakarta Pusat itu ada tim Reskrim, ada kanitnya langsung kemarin yang mendatangi rumah sakit gitu ya untuk melakukan upaya investigasi, upaya pencarian petunjuk dan juga upaya-upaya lain dalam melakukan sejumlah langkah-langkah dalam mengupayakan pembongkaran informasi dalam olah TKP. Dan yang terakhir itu adalah Polsek Senen. Polsek Senen juga sama, unit reskrim yang kurang lebih juga pengen menggarisbawahi atau mencari soal sejumlah petunjuk-petunjuk yang mengarah pada pelaku. Mas, penguntitnya itu yang di kantor Selios itu sama nggak dengan pelaku yang tertangkap CCTV? Penguntitnya? Sejauh ini karena prosesnya itu masih dalam konteks kita analisis gitu ya, karena wajahnya masih samar, tentu kami coba untuk kemudian mencari kecocokan muka gitu ya lewat yang di YLBI beda. Kalau yang di YLBI beda, motornya orang-orang ini beda kalau YLBI. Jadi tadi yang disampaikan Pak Novel, mungkin ini bukan operasi satu orang, tapi ini organized crime yang ada sejumlah tanda-tanda dengan simbol gitu ya, atau kode yang pada akhirnya bisa memantik orang-orang yang masuk dalam organize yang sama gitu ya. Jadi intinya tentu dugaannya ini adalah organized crime. Ini tidak dilakukan oleh pelaku yang melakukan pelemparan air keras gitu ya, tapi ini juga bagian dari sistematika atau skenario yang memang sudah direncanakan. Jadi tentu ini perlu ada pengusutan lebih lanjut karena ini bagian dari upaya ancaman terhadap nyawa, upaya ancaman atau upaya pembunuhan terhadap saudara Andri Yunus. Mas, kan kalau misalnya ada satu orang pria yang kepalanya hampir bolong itu kan langsung menghampiri Mas Andri ketika sudah disiram itu, pria tersebut siapa? Jadi kalau informasi itu kami dapatkan dari keterangan Andri. Jadi Andri sebelum kemudian masuk dalam ruang disinfektan itu dia menyampaikan gitu ya rekaman yang mungkin nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, rekaman suaranya Andri yang membantu kami sebenarnya ketika kemarin masih buta sama kronologis. Jadi Andri membantu kami menceritakan, dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong gitu ya. Dalam kerumunan warga itu ada yang nyeletuk, ini orang kontras, ini orang LBH gitu ya. Yang kami juga sebenarnya masih cari tahu gitu ya, ini siapa? Karena masih belum ada petunjuk sampai ke situ. Mas, untuk kondisi Andri Yunus sendiri untuk saat ini seperti apa Mas? Mungkin sudah melakukan tindakan apa dari RSCM dan juga apakah sudah ada kerusakan yang terjadi gitu pada Andri Yunus? Mungkin dari fisiknya atau apa bisa diceritakan Mas? Ya, secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, udah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernapasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar diagnosa primernya seperti
seperti yang tadi disampaikan 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Mas, untuk pembiayaan operasi ini dari keluarga atau dari saya atau bagaimana? Secara Boleh kamera Mas? Oh ya, secara pembiayaan gitu ya, ini lagi-lagi ya semangatnya adalah warga bantu warga. Meskipun kami juga sudah menyampaikan atau sudah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena dalam konteks hari ini Andri Yunus adalah korban dari sebuah sistematika kejahatan, tindak pidana, atau bahkan mungkin ini adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia karena berkaitan juga dengan upaya-upaya untuk mencerabut hak hidup seseorang gitu ya, terutama sekali karena identitasnya adalah sebagai pembela HAM. Jadi kami sudah berkoordinasi sama LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk mengupayakan sejumlah hal-hal lain yang bisa menjadi hak dari korban kekerasan gitu ya, terutama dalam konteks ini adalah biaya kesehatan dan juga biaya proses penyembuhan. Artinya sudah dilakukan ke Komnas HAM juga, Mas? Secara formal belum, tapi Komisioner Komnas HAM, Ketua Komisioner Komnas HAM tadi sudah berkunjung ke rumah sakit gitu ya. Intinya juga menyampaikan duka cita dan berkomitmen untuk memberikan langkah serius dalam melakukan pengusutan, membantu pihak-pihak berwenang, terutama aparat penegak hukum, melakukan pengusutan terhadap peristiwa dan juga membongkar siapa pelaku lapangan maupun pelaku intelektualnya gitu ya. Secara formal laporan resmi belum ada, tapi secara gestur dengan kedatangan dari Komisioner Komnas HAM dan Ketua Komisioner Komnas HAM itu juga bisa menjadi salah satu bentuk bagaimana kemudian ada komitmen dari Komnas HAM untuk melakukan tindakan-tindakan proaktif terhadap situasi yang dialami oleh Andri. Mas, sebelumnya pernah ada ancaman dari teks atau seperti apa untuk teman-teman kontras dan Andri sendiri gitu? Kalau dari rentang waktu mungkin nanti berganti sama Isnur gitu ya. Rentang waktu ya, kalau tadi yang disampaikan ini bagian dari salah satu konsekuensi kerja organisasi. Kalau teman-teman masih ingat tahun lalu di bulan yang sama, di momen yang sama bulan Ramadan ada sejumlah aksi-aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI. Tadi juga disampaikan Andri juga terlibat dalam satu aksi yang itu juga memantik sejumlah aksi lainnya, respon lainnya dari masyarakat, dari orang muda terkait dengan upaya penolakan Undang-Undang TNI adalah melakukan aksi intervensi ketika rapat panja DPR di Hotel Fairmont. Nah, bagian dari itu ada beberapa rangkaian teror yang tadi disampaikan Mas Isnur, mulai dari teror teks tahun lalu gitu ya, semenjak kemudian upaya aksi intervensi yang dilakukan oleh Andri dan kawan-kawan. Yang kedua juga ada sejumlah kendaraan taktis dari TNI yang lalu lalang di depan kantor Kontras gitu ya. Jadi saya mau kasih ilustrasi. Mobil taktis TNI itu tonasenya 500 sampai 1000 ton. Dia melewati jalan Keramat Kuitang 2 yang notabene sebenarnya sangat sempit kalau teman pernah ke situ. Jadi ini membuktikan ada sesuatu yang mungkin bukan hal yang umum dilakukan oleh kendaraan taktis. Nah, rangkaian teror lainnya seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu didatangi Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D
16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh Di asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama kontras, ya. memantau. Jadi dia di depan pintu asrama kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar Mas Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Gimana? Ciri-cirinya seperti apa? Ya teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Mas ini mungkin selain Polri dan juga dari Komnas HAM, jadi selain ada Jangan lupa subscribe ya.